Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap jaga kesehatan. Kalau terpaksa keluar rumah, ya harus gunakan masker dan sering-sering cuci tangan. Anak-anak kelas 11, hari ini saya ingin membuat review sedikit tentang materi kita kali ini tentang masih seputar topik kelompok sosial. Dan pagi hari ini saya ingin membahas tentang partikularisme dan eksklusivisme kelompok, yang mana ini bisa kalian simak, ada catatan, ada tulisan di buku kalian halaman 13. Yang pertama, anak-anak, saya ingin mengingatkan bahwasanya kecenderungan manusia itu untuk hidup berkelompok. Jadi karena kita manusia ini adalah makhluk sosial, sehingga secara kodrati itu tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan orang lain. Nah, maka dengan adanya itu manusia memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan kelompoknya, dengan orang-orang yang memiliki kesamaan. Dari segi apa? Ya tentu banyak ya, dari segi kesamaan agama, kesamaan asal daerah, kesamaan kepentingan, kesamaan pandangan terhadap satu ideologi dan lain sebagainya. Orang itu akan pasti mengelompok sedemikian rupa. Nah, di dalam masyarakat pengelompokan itu kemudian memunculkan beberapa tipe, beberapa pola-pola yang kemudian salah duanya ini akan kita bahas, yaitu adanya partikularisme dan eksklusivisme. Jadi kalau biasanya kalau dalam bahasa Indonesia tambahan isme itu harus kita pahami sebagai, biasanya artinya itu adalah suatu paham ya. Nasionalisme berarti paham. Sosial dari sosialisme itu berarti paham sosialis gitu. Nah, kalau partikularisme dan eksklusivisme ya, ini keterangannya lebih detail ada di buku kalian halaman 13. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit secara sekilas bahwa namanya partikular ya. Partikular itu ijen-ijen bahasa Jawanya. Ijen-ijen itu maksudnya ya sendiri-sendiri begitu. Nah, partikularisme itu merupakan sebuah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, budaya, yang mana ini mementingkan daerah atau kelompok yang khusus. Ya, lebih ini lagi ada namanya sukuisme, ya, suku tambah isme. Jadi paham kesukuan yang mana ya mereka hanya peduli dengan kepentingan kelompok mereka saja. Partikularisme itu begitu ya. Sekarang ya banyak ini prakteknya kalau kita telaah ya, di kelompok-kelompok, apalagi di dunia pemerintahan, kelompok dunia politik dan lain sebagainya. Kita banyak temui fenomena hari ini yang mana dan ini kayaknya sudah menjadi rahasia umum begitu ya, bahwa satu pejabat tertentu pasti akan mementingkan kepentingan daripada kelompoknya saja, sehingga kepentingan yang lebih umum itu terkadang terbengkalai. Itu sudah menjadi hal yang kayaknya sekarang kayak rahasia umum begitulah. Tapi sebenarnya partikularisme itu berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Jadi misalkan seseorang sebagai pejabat kemudian berperilaku karena dia berasal dari suku Jawa, kemudian dia hanya mementingkan suku Jawa saja, orang-orang dari suku yang lainnya tidak dihiraukan. Nah, itu bagian daripada partikularisme. Kemudian orang tersebut akan memperlakukan keluarga, teman, dan in-grupnya sebaik yang dia bisa, dan memberikan orang lain mengurus dirinya sendiri, dengan asumsi mereka akan dilindungi in-grup mereka sendiri. Ya karena paham partikularisme ini ada asumsi di situ bahwasanya masing-masing orang akan dilindungi, akan diurus, akan diopeni oleh
in grupnya sendiri-sendiri atau oleh kelompoknya sendiri-sendiri yang memang lebih 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 dekat begitu, lebih apa namanya, lebih dekat lah begitu. Sehingga ya sudah, ngapain ngurusin mereka, mereka kan udah diurusi kelompoknya sendiri begitu. Nah itu asumsi dalam partikularisme. Apakah itu positif atau negatif? Ya tentu dari sisi mana kita melihatnya begitu. Kalau dari sisi kemanfaatan umum dan kalau dari sisi persamarataan dan lain sebagainya ya mungkin ini kurang bagus, kurang positif. Kenapa? Karena orang dengan paham partikularisme itu ya sudah nggak memperdulikan kelompok yang lainnya. Dia hanya akan memperlakukan dengan baik kelompoknya sendiri sehingga kelompok yang lainnya di ya sakarepmu begitu. Tapi dari sisi yang lain kita juga bisa melihat dari sudut pandang yang lain, mungkin partikularisme ini penting untuk menguatkan identitas daripada masing-masing kelompok sosial. Sehingga kelompok-kelompok sosial itu memiliki ciri khas dan memiliki perannya masing-masing dan akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kontribusi dan perannya masing-masing itu. Ya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya begitu. Kemudian itu kurang lebih partikularisme. Kemudian ada namanya eksklusivisme. Adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, ini yang ya sama ya, pokoknya segala sesuatu itu tergantung kita melihatnya dari sudut pandang mana. Tentu ada plus negatifnya. Seperti halnya eksklusivisme. Eksklusivisme ini. Jadi pemahamannya begini. Orang eksklusif itu kan dia punya kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat secara umum. Jadi makanya kemudian ada kelompok-kelompok dicap kelompok eksklusif. Artinya apa? Nggak bisa memasyarakat, nggak bisa mengikuti kebiasaan umum masyarakat. Dia punya cara sendiri, punya apa-apa ingin sendiri begitu. Pokoknya membedakan diri dari masyarakat, memisahkan diri dari masyarakat. Nah ini ada banyak ya di lingkungan kita. Mungkin ada orang-orang yang nggak mau sholat jamaah kalau nggak di masjidnya sendiri, kalau di musolanya sendiri. Kemudian misalkan ada orang yang nggak mau berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan dia. Nah itu bagian daripada contoh-contoh atau indikasi daripada eksklusivisme gitu. Jadi cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat secara umum. Nah ini tentunya kurang baik ya. Nah, dari sudut pandang dari satu sudut pandang tentunya kurang baik. Ya, kenapa? Karena ya tentu ini akan merasa kelompoknya yang paling benar, kelompoknya yang paling penting, sehingga menganggap kelompok lain itu enggak penting, menganggap kelompok lain dan budaya lain itu salah dan lain sebagainya. Nanti dampaknya akan ke situ. Ya. Meskipun kita menganggap budaya kita yang terbaik atau kemudian kelompok kita yang terbaik, boleh-boleh saja. Tetapi dampaknya kemudian kita nggak boleh serta-merta merendahkan orang lain dan menganggap orang lain salah, orang lain rendah dan lain sebagainya. Itu yang keliru menurut saya. Sehingga dari sudut pandang itu eksklusivisme ini kurang baik lah begitu. Tetapi dari sudut pandang yang lainnya bahwa masyarakat yang eksklusif itu akan bisa mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena mereka menganggap kebudayaannya paling baik dan wajib dipertahankan. Jadi masyarakat eksklusif itu rata-rata cenderung lambat untuk menerima perubahan, bahkan susah. Karena mereka ya sama sekali menutup diri kan, sama sekali memisahkan diri dari masyarakat secara umum, sehingga nggak mudah kemasukan hal-hal yang baru di luar daripada kelompok mereka, sehingga biasanya agak lamban atau sulit mengalami perubahan yang bersifat progresif gitu. Biasanya begitu karena mereka cenderung tertutup, cenderung ya sudahlah pokoknya kita ya kita gitu, nggak ngurus orang lain dan nggak mau terlibat dengan orang lain. Itu biasanya eksklusivisme itu demikian. Nah itu kurang lebihnya anak-anak untuk hari ini.
saksikan di video saya berikutnya nanti. Dan sekarang coba kalian uraikan menurut kalian partikularisme dan eksklusivisme menurut satu sudut pandang positif dan negatif bagaimana. Eksklusivisme menurut kalian positifnya apa, negatifnya apa, partikularisme positifnya apa, negatifnya apa. Demikian, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.